Komisi 9 DPR RI mengapresiasi kinerja penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui inovasi program Duta Wisata COVID-19 serta ketersediaan tempat isolasi dan pemulihan COVID-19. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri terus meningkatkan partisipatif dalam mendorong kebijakan yang adil atas ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara. Keluarga Sehat Donor Darah atau KSDD, DPR RI kembali mengadakan kegiatan donor darah yang diharapkan memberi manfaat bagi yang membutuhkan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen Pagi, edisi Selasa 16 Februari 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasanya, hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi hari ini kita akan membahas mengenai apa saja varian baru dari virus corona atau COVID-19 yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sama-sama belum keluar dari masa pandemi ini. Dan ternyata saat ini sudah ada varian baru dari virus COVID yang harus kita waspadai. Nanti kita akan bahas di akhir segmen pemirsa, tetapi sebelumnya kita akan berikan terlebih dahulu 3 berita pertama yang hadir untuk Anda. Berita pertama datang dari Duta Wisata COVID-19 di Sulawesi Selatan diapresiasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashbul Kahfi mengatakan, melalui program Duta Wisata COVID-19, masyarakat diberikan edukasi dan sosialisasi tentang virus corona serta disiplin protokol kesehatan. Selain itu, kerjasama Pemprov dengan manajemen hotel dalam menyediakan tempat isolasi merupakan langkah yang tepat. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi kinerja penanganan pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui inovasi program Duta Wisata COVID-19 serta ketersediaan tempat isolasi dan pemulihan COVID-19. Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan, anggota Komisi 9 DPR RI Ashbul Kahfi mengatakan, melalui program Duta Wisata COVID-19, masyarakat diberikan edukasi dan sosialisasi tentang virus corona dan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, kerjasama Pemprov dengan manajemen hotel dalam menyediakan tempat isolasi merupakan langkah yang tepat. Sangat efektif, karena rumah sakit kita ini kan sudah sangat over kapasitas, sehingga diperlukan opsi-opsi lain itu kan. Nah, antara lain itu dengan membuat kebijakan wisata COVID itu di beberapa hotel di Makassar itu. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita mendesak Pemprov Sulawesi Selatan membuat kebijakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal ini juga untuk mengatasi masalah overkapasitas rumah sakit karena kasus COVID-19. Banyak masyarakat yang belum menerima untuk menggunakan masker. Nah, ini kan persoalan. Nah, apa yang pemerintah harus lakukan ke depan? Ada seperti aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, tidak bisa juga menunggu dari pusat, bahwa karena mereka paling tahu masyarakatnya. Komisi 9 DPR RI juga meminta Pemprov Sulawesi Selatan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan vaksinasi di Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan.
Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita mendesak Pemprov Sulawesi Selatan membuat kebijakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Hal ini juga untuk mengatasi masalah over kapasitas rumah sakit karena kasus COVID-19. Ya, ini salah satu langkah terbaru dan juga inovasi dari pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita berharap ini bisa memberikan edukasi yang tepat bagi masyarakat untuk bisa menekan angka penularan dari virus corona. Beralih dengan berita yang kedua, pemirsa, diplomasi terkait vaksin COVID-19 harus dimaksimalkan. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Farhan mengapresiasi kinerja Menlu RI Retno Marsudi yang terpilih sebagai Ketua Inisiatif Vaksin Global COVAX AMC Engagement Group. Aksen dan distribusi dari vaksin COVID-19 menjadi salah satu hal utama dalam penanganan pandemi COVID-19. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri terus meningkatkan partisipatif dalam mendorong kebijakan yang adil atas ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Farhan mengapresiasi kinerja Menlu Retno Marsudi yang terpilih sebagai Ketua Inisiatif Vaksin Global WHO COVAX AMC Engagement Group. Akses dan distribusi vaksin COVID-19 menjadi salah satu hal utama dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk memastikan distribusi yang adil untuk pengadaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Nah, menyangkut masalah ini kan memang sempat disebutkan bahwa kita mesti fokus kepada kelompok rentan atau vulnerable group. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan menambahkan, Kemlu RI selayaknya bersuara aktif memperjuangkan produksi dan akses vaksin COVID-19 yang adil dan proporsional oleh semua negara di dunia. Indonesia harus mengawal dan memastikan vaksin COVID-19 tidak dimonopoli negara-negara maju. Menlu RI Retno Marsudi bersama Menteri Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia terpilih menjabat sebagai ketua bersama COVAX AMC Engagement Group di Jenewa, Swiss pada Januari lalu. Pada negara-negara ataupun kelompok-kelompok negara dalam kerangka hubungan bilateral dan multilateral memastikan suplai dari vaksin sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mesti memastikan bahwa penyaluran dan pengadaan vaksin ini bisa adil, tidak terpusat, dan hanya menguntungkan negara-negara maju. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan menambahkan Kemlu RI selayaknya bersuara aktif memperjuangkan produksi dan akses vaksin COVID-19 yang adil dan proporsional oleh semua negara di dunia. Indonesia harus mengawal dan memastikan vaksin COVID-19 tidak dimonopoli oleh negara-negara maju. Beralih kepada berita selanjutnya, pemirsa, datang dari donor darah yang dilakukan di DPR RI sebagai kegiatan kemanusiaan. Saat kegiatan donor darah di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI, Jaka Winarko, berharap kegiatan donor darah di DPR RI bisa membantu PMI yang sedang mengalami krisis darah. Antusiasme para pendonor masih cukup besar meski di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berikut kita simak laporannya. Keluarga Sehat Donor Darah atau KSDD, DPR RI kembali mengadakan kegiatan donor darah yang diharapkan memberi manfaat bagi yang membutuhkan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Saat kegiatan donor darah di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI Jaka Winarno berharap kegiatan donor darah di DPR RI bisa membantu PMI yang sedang mengalami krisis darah. Antusiasme para pendonor masih cukup besar meski di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Upaya kita bagaimana kita ikut membantu, ikut menolong PMI, mudah-mudahan donor darah yang ya jumlahnya mungkin nggak begitu banyak, tapi kita rutin lakukan ini bisa membantu itu. Dan Jaka Winarko menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 ini, selain ketersediaan darah, sektor medis di Indonesia membutuhkan donor darah plasma konvalesen yang berasal dari penyintas COVID-19 yang memenuhi syarat. Darah plasma konvalesen sangat bermanfaat bagi pengobatan COVID-19. Kegiatan donor darah di DPR RI rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia di Jakarta. Sosialisasi mengenai tata cara atau mekanisme prosedur untuk bisa melakukan donor darah plasma konvalesen. Nah, ini juga hal yang baru ya bagi kita semuanya. Ini sangat-sangat bermanfaat. Donor darah plasma konvalesen ini.
Dan juga tadi disampaikan juga terkait dengan masalah vaksinasi dan sebagainya. Nur Fuad dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Jaka Winarko menambahkan di tengah pandemi COVID-19 ini selain ketersediaan darah, sektor medis di Indonesia membutuhkan donor darah plasma konvalesen yang berasal dari penyintas COVID-19 yang memenuhi syarat. Darah plasma konvalesen akan sangat bermanfaat bagi pengobatan COVID-19. Ini adalah salah satu cara pengobatan alternatif dari para penyintas yang darahnya nanti akan didonorkan kepada orang-orang yang masih terkait atau juga masih positif dari COVID-19. Kita berharap semoga ini menjadi langkah yang akurat pastinya untuk sama-sama dapat berjuang keluar dari masa pandemi COVID ini, pemirsa. Dan setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas tajuk hari ini masih mengenai pandemi COVID-19. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen, dan DK DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini kita akan membahas tajuk hari ini masih mengenai virus COVID-19 atau corona. Ini sekarang sudah ada varian baru dari virus corona yang sekarang telah menyebar di berbagai negara, yang mungkin awalnya kita pernah mendengar ini awalnya menyebar di Inggris, tapi kemudian sekarang sudah ditemukan juga di beberapa negara lain. Seperti apa varian baru dari virus corona ini akan kita bahas setelah tayangan berikut ini. Waspada varian baru COVID-19. Pemerintah mengizinkan kembali warga negara asing masuk ke Indonesia berlaku sejak 9 Februari 2021. Melalui Surat Edaran 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Padahal kita semua masih berusaha mencegah dan menekan angka pertumbuhan kasus COVID-19 yang semakin sulit terkendali. Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi masuknya varian baru virus corona dari Inggris yang mudah menyebar. Sebab, dikhawatirkan bila virus tersebut masuk dan menyebar di Indonesia, maka kita akan kesulitan dalam mengendalikan pandemi COVID-19. DPR mengusulkan pada pemerintah, jika kasus COVID-19 semakin tinggi, maka pemerintah diharapkan mengevaluasi kebijakan ini dan menerapkan kembali aturan pelarangan masuk bagi WNA ke Indonesia. Dan kita harus memastikan seluruh WNA yang masuk ke Indonesia sesuai dengan prosedur kedatangan dari luar negeri yang telah ditetapkan pemerintah, yakni karantina khusus selama 15 hari yang disertai dengan swab test PCR, guna memastikan WNA yang masuk sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan sampai rakyat kita jadi korban atas kesalahan kebijakan kita sendiri.
Pemirsa, saat ini pemerintah kembali mengizinkan warga negara asing atau WNA masuk ke Indonesia berlaku sejak 9 Februari 2021 melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Padahal saat ini kita masih mencegah dan juga berusaha untuk menekan angka pertumbuhan kasus COVID-19 yang semakin sulit untuk terkendali. Untuk itu pemerintah harus mengantisipasi masuknya varian baru virus corona dari Inggris yang mudah menyebar, sebab dikhawatirkan bila virus tersebut masuk dan menyebar di Indonesia, maka kita akan kesulitan dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memastikan hingga kini belum ditemukan varian baru virus COVID-19 yang bermutasi di Inggris, yakni B117 yang masuk ke Indonesia. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan hingga saat ini Indonesia baru menemukan mutasi virus corona D614G. Temuan ini didasarkan pada penelitian dengan menjalankan whole genome sequencing untuk varian potensial mutasi virus COVID-19. Ia menyebutkan bahwa pemerintah terus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi karena perkembangan pandemi COVID-19 sangat dinamis. Salah satu upaya terkait hal tersebut adalah pemerintah akan terus melakukan surveillance genome. Jadi kalau misalkan kita melihat ini saat ini memang sudah lama sekali kita masih dalam masa pandemi COVID-19, sudah hampir 1 tahun, tapi ternyata masih ada penyebaran dari angka kasusnya juga masih sangat tinggi dan kadang ada varian baru. Untuk itu kita harus tetap menjaga diri dan juga menjaga lingkungan sekitar kita dan terus pastikan untuk melakukan protokol kesehatan. Setelah ini kita akan jeda sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dan masih akan membahas tajuk hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. DPR RI mengusulkan kepada pemerintah jika kasus COVID-19 semakin tinggi, maka pemerintah diharapkan mengevaluasi kebijakan ini dan menerapkan kembali aturan aturan untuk pelarangan masuk bagi WNA ke Indonesia. Dan kita harus memastikan seluruh WNA yang masuk ke Indonesia sesuai dengan prosedur kedatangan dari luar negeri yang telah ditetapkan pemerintah, yakni karantina khusus selama 5 hari yang disertai dengan swab tes PCR, guna memastikan WNA yang masuk sehat dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Varian baru virus corona dari Inggris yang disebut dengan B117 menjadi perhatian karena berpotensi memiliki sifat lebih mudah menular dan berbahaya. Varian ini diketahui sudah terdeteksi di beberapa negara Asia Tenggara, mulai dari Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan juga Thailand. Ini juga harus menjadi peringatan untuk kita semua, jangan sampai kecolongan lagi, jangan sampai kita tidak menerapkan protokol kesehatan dan menganggap bahwa diri kita sudah kebal, karena herd immunity juga belum tercipta untuk saat ini, dan kita berharap semoga nantinya akan ada langkah yang benar-benar tepat untuk bisa memutus mata rantai dari penyebaran pandemi COVID-19. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.